Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sri Tiara dan rekan Saya Yusuf Rendi, saya Edi Aryawan, Saya Marisa. Dan saya Angga Herman Putra. permisi boleh minta waktunya sebentar. ya boleh. Aku mau nanya nih, gimana menurut kakak-kakak supaya media berita bisa dapat membangun kepercayaan publik di tengah krisisnya disinformasi dan polarisasi politik? Menurut Saya membangun kepercayaan publik di tengah krisis disinformasi dan polarisasi politik memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari media berita. Di sini ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Ada 7 strategi, tapi saya akan membacakan 3 strategi aja. Sebagiannya akan dibacakan oleh rekan saya. Strategi yang pertama adalah transparansi. Media berita harus transparan dalam proses peliputan berita, termasuk sumber informasi, metode, penelitian, dan potensi bias. Dengan demikian, audiens dapat memahami bagaimana berita dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap media. Yang kedua, verifikasi data. Media berita harus memastikan keakuratan informasi sebelum dipublikasi. Verifikasi data yang ketat dapat membantu mencegah penyebaran disinformasi dan meningkatkan kepercayaan audiens. Yang ketiga, kualitas konten. Media berita harus fokus pada kualitas konten, termasuk analisis yang mendalam dalam konteks yang jelas. Konten yang berkualitas dapat membantu membangun kepercayaan audiens dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu kompleks. Dan yang keempat ada independensi. Media berita harus menjaga independensi dan tidak terpengaruh dengan kepentingan politik dan ekonomi. Dengan demikian, audiens dapat percaya bahwa berita yang disampaikan tidak bias dan bersifat objektif. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Media berita harus berinteraksi dengan audiens melalui berbagai platform. Dengan demikian, audiens dapat memberikan respon dan umpan balik dan meningkatkan kepercayaan terhadap media. Selanjutnya ada pendidikan media. Media berita dapat berperan dalam pendidikan media dengan cara mengajarkan audiens tentang cara mengevaluasi informasi dan mengidentifikasi disinformasi. Dengan demikian, audiens dapat menjadi lebih kritis dan percaya diri dalam mengonsumsi berita. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan lembaga lain. Media berita dapat bekerjasama dengan lembaga lain seperti organisasi nirlaba dan akademisi, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan dan kualitas konten. Dengan demikian, media dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari lembaga lain untuk meningkatkan kepercayaan audiens. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, media berita dapat membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas konten yang disampaikan. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya Kak, sama-sama. Kak, permisi boleh minta waktunya sebentar ya. Aku mau nanya nih, menurut Kak, gimana caranya supaya kita dapat menyeimbangkan kecepatan jurnalisme digital dengan kualitas dan akurasi berita? Apakah kecepatan harus selalu diutamakan? Jadi saya akan menjawab pertanyaan kakaknya ya tentang menyeimbangkan kecepatan jurnalisme digital dengan kualitas dan akurasi berita. Jadi ada beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, versi fakta. Menggunakan alat verifikasi digital untuk memeriksa keaslian informasi sebelum dipublikasikan. Ini membantu memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat dan terpercaya. Yang kedua, proses editorial yang ketat. Untuk memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan telah melewati pemeriksaan kualitas dan akurasi yang tinggi. Nah, yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jurnalis tentang pentingnya akurasi dan kualitas dalam jurnalisme digital, serta cara menggunakan alat verifikasi digital. Yang keempat, keseimbangan antara kecepatan dan kualitas. Dalam beberapa kasus, kecepatan mungkin lebih penting, namun dalam kasus lain, kualitas dan akurasi itu lebih penting. Dan terakhir yang kelima, transparansi. Menjelaskan kepada audiens tentang proses verifikasi dan sumber informasi yang digunakan, sehingga audiens dapat memahami bagaimana berita tersebut dihasilkan. Itu aja. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Kak, permisi boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau nanya nih,
Apa pendapat kakak tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik dan bagaimana jurnalisme harus beradaptasi dengan kekuatan platform ini? Oke. Untuk media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dengan beberapa cara. Pertama, penyebaran informasi dengan cepat. Media sosial memungkinkan informasi disebarkan dengan cepat dan luas, mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Interaksi dan diskusi. Platform media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengomentari konten sehingga memfasilitasi diskusi dan interaksi antar individu dengan berbagai latar belakang. Jadi yang ketiga, mempengaruhi tokoh terkenal. Tokoh-tokoh terkenal di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dengan pesan dan pandangan mereka. Untuk beradaptasi dengan kekuatan platform ini, jurnalisme perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, verifikasi fakta. Jurnalisme harus memastikan keakuratan informasi sebelum dipublikasi untuk mencegah penyebaran berita palsu. Dan yang kedua, menggunakan media sosial secara efektif. Jurnalisme dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan audiens. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas konten, yaitu dengan jurnalisme harus fokus pada kualitas konten dan analisis yang mendalam untuk membedakan diri dari informasi yang tidak akurat. Dan yang terakhir, mengadaptasi format konten, yang dimana jurnalisme perlu mengadaptasi format konten untuk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens media sosial. Oke, terima kasih ya kak atas jawabannya. Ya. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.